Kisah Perang Uhud. Disebut Perang Uhud karena perang ini terjadi di dekat Gunung Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Salah satu penyebab meletusnya Perang Uhud karena pada waktu itu para kafir Quraisy mengalami kekalahan di Perang Badar. Para tokoh-tokoh Quraisy mengalami kekecewaan sehingga mereka bersepakat akan menuntut balas akan kematian para tokoh yang gugur di Perang Badar. Abu Sufyan pun berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah melakukan kekeliruan besar pada kalian dan membinasakan orang-orang pilihan kalian. Oleh sebab itulah, bantulah kami dengan harta kalian untuk memeranginya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa melakukan balas dendam atas kematian orang-orang kita." Ucap Abu Sufyan kala itu. Abu Sufyan termasuk tokoh Quraisy yang berada di barisan terdepan untuk melakukan pembalasan akan kekalahan di Perang Badar. Ia menghasut orang-orang Quraisy agar ikut berperang menuntut balas dari kekalahan sekaligus menuntut balas akan kematian para tokoh yang mati di Perang Badar. Orang-orang kafir Quraisy pun bersedia untuk ikut sekaligus menyumbangkan dana untuk kebutuhan perang melawan kaum muslimin. Tindakan orang-orang kafir Quraisy dalam menyumbangkan dana untuk melakukan kebatilan melawan kaum muslimin di Perang Uhud, Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam firman-Nya yang agung sebagai pelajaran untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukkannya, dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 36 hingga 37. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 1000 orang kaum muslimin. Perang Uhud pun berkobar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin pun mampu membuat kaum kafir Quraisy keteteran hingga mereka pun mundur. Namun tidak disangka mundurnya kaum musyrikin bagian dari tipu daya muslihat mereka. Di saat lengah, kaum kafir Quraisy kembali menyerang kaum muslimin. Terkepunglah kaum muslimin dari segala penjuru. Dengan cepat, para sahabat berusaha mempertahankan posisi mereka dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum musyrikin menyerang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya didampingi 9 orang saat itu. Para sahabat pun dengan gigihnya melindungi nabinya yang mulia. Sebagian dari 9 orang pelindung Nabi syahid. Kini Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah yang terus berjuang melindungi Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan berkata kepadanya, "Amanlah, ayah dan ibumu menjadi tebusan bagimu." Ucap baginda yang membuat semangat juang Sa'ad semakin berkobar. Sementara Thalhah bin Ubaidillah cedera dengan tangannya terasa lumpuh. Thalhah terkena panah tentara kafir saat ia menjadi tameng untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lengahnya pasukan kaum muslimin ketika itu karena 50 pasukan pemanah yang dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergiur dengan harta rampasan perang. Mereka lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa jangan meninggalkan barisan sebelum diperingatkan untuk turun. Komandan pasukan pemanah Abdullah bin Jubair pun telah mengingatkan agar tidak turun gunung. Akan tetapi pasukan pemanah sudah berlarian menuruni gunung karena tergiur rampasan perang sambil berteriak, "Harta rampasan perang! Harta rampasan perang! Harta rampasan perang!" teriak pasukan pemanah. Khalid bin Walid memanfaatkan situasi itu. Ia beserta pasukan kuda yang didampinginya segera melakukan serangan balik dari arah belakang dengan mengelilingi gunung Uhud. Tidak dielakkan lagi, pasukan kaum muslimin pun keteteran menerima serangan balik dari Khalid bin Walid dan pasukannya. Akibat kelalaian dan ketidaktaatan terhadap pimpinan, perang ini menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk sahabat dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi yang mulia hatinya, Hamzah radhiyallahu anhu, syahid di perang Uhud
karena lemparan tombak Wahsy. Perang Uhud meninggalkan pilu dan rasa sedih yang mendalam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pamannya yang selalu melindungi beliau syahid di medan tempur. Perang Uhud itu berakhir ketika Khalid bin Walid berteriak agar kaum muslimin mundur dari pertempuran. Khalid bin Walid pun mengumumkan kemenangan kaum kafir Quraisy melawan kaum muslimin. Di antara hikmah yang terjadi di perang Uhud adalah perbedaan antara orang mukmin yang tulus dengan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan mana di antara mereka beriman dengan sebenar-benarnya beriman dan mana orang-orang kelihatannya beriman tetapi sebenarnya mereka adalah munafik. Dengan begitu, kaum muslimin bisa membedakan mana orang-orang beriman, munafik, dan orang-orang yang jelas-jelas kafir.